Baik sekalian, untuk kajian pada malam hari ini, silakan untuk merapat kepada depan mihrab untuk kajian sekalian mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada hari ini Senin tanggal 2 Rabiul Tsani 1444 Hijriah bertepat dengan tanggal 6 Februari 2023 Masehi. Untuk kajian pada malam tetap Sohibul Ahibad yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Saiful Jazil pagi dengan tema perkara yang membuat hatinya gelap. Terima kasih sekalian untuk kita ikut bersama para jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah kita ikut bersama kajian pada malam ini, yaitu di kitab Nasihat Ibad yang sebagai Al-Karam Profesor Dr. Kiai Haji Saiful Jazil Ambagi. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Akbar Surabaya dan para pemirsa Madu TV dan juga TV Al-Akbar Surabaya dimanapun berada yang kami hormati, kami muliakan. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan bersama-sama kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian setiap Senin habis maghrib kitab Nasihat Ibad. Mudah-mudahan kajian malam ini disertai hidayah dari Allah dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon bantuan Fatihah sekali lagi untuk saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di Palestina. Mudah-mudahan diberikan kekuatan iman dan badan Allah dan bisa mengalahkan Zionis Israel dan diberikan kemudahan dan jalan keluar untuk memperoleh kemenangan sehingga Palestina menjadi negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Lillahi ta'ala al-walumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mari kita awali dengan bacaan sholawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kitab Nasihat Ibad ini Imam Nawawi mengutip pendapat seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Dalam makalahnya atau mutiara hikmahnya, Abdullah Mas'ud mengatakan arba'atun min dzulmatil qalbi. Ada 4 perkara yang menyebabkan hati kita menjadi gelap. Namun sebelum kita melanjutkan 4 hal yang membuat gelapnya hati ini, perlu kita ketahui siapa sahabat Abdullah ibnu Mas'ud itu. Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah
seorang sahabat yang terkenal dengan Khadimur Rasul, mulai sejak masa mudanya. Tapi muda beliau menjadi pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menuturkan bahwa sebelum menjadi pelayan Rasulullah, beliau adalah seorang penggembala kambing. Di dalam satu riwayat beliau mengatakan begini, kuntu ghulaman yafi'an urai ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ketika saya masih menjadi anak yang ingusan, ya, artinya dikatakan remaja yang masih kecil, dikatakan masih kecil ya sudah besar, sehingga sebutannya muda belia. Menjadi seorang pengembala pada Uqbah bin Mu'ayyid. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa qad farra minal musyrikin. Saat saya mengembalakan kambing, tiba-tiba Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq sedang mendekatiku, datang menghampiriku. Keduanya lari dari kejaran orang-orang musyrik. Faqala, kemudian beliau berdua berkata, ya gulam, hal indaka min labanin tusqina, apakah kamu punya air susu yang bisa kami minum? Mungkin Rasulullah dan sahabat Abu Bakar ini karena lari sehingga ngelah, kemudian tanya air susu. Fakultu inni mu'taminun walastu saqikuma. Ngapunten, katanya Abdullah bin Mas'ud, kami hanya bertugas sebagai pengembala yang menjaga kambing-kambing ini, sehingga kami tidak punya air susu yang bisa kami berikan kepada panjenengan berdua. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu kemudian Nabi bilang, hal indaka min jaz'atin lam yanzi 'alaiha al-fahl. Kalau begitu, apakah kamu punya kambing betina yang belum pernah dikawini oleh pejantan? Qultu na'am. Nggih, kebetulan saya punya. Fa'ataituhuma biha fa'taqalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu saya langsung menuntunnya dan membawa kepada Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Ketika Rasulullah memegang wa masahab Qur'an dan kemudian lus-lus susunya kambing ini, wada'a, sambil berdoa, fahafal Qur'an, maka kemudian tiba-tiba air susu itu menjadi besar. Thumma atahu Abu Bakar bisukhratin mutaqa'aratin. Kemudian Abu Bakar mengambil batu cekung, dibawa untuk mendekat, faktalaba fiha, dan kemudian memerah susunya. Fasyariba Abu Bakar thumma syuribtu. Nah, ketika itu karena batunya cekung ini sudah penuh dengan air susu, lantas sahabat Abu Bakar, Rasulullah, saya pun juga minum air susunya. Ya. Thumma qala, kemudian setelah selesai semuanya minum dan kenyang, Rasulullah kemudian berkata lidhor'i, kepada susu kambing itu, iklis, kempeslah.
fakolaso, dan kemudian seketika itu menjadi kempes. Qala, kemudian sahabat Ibnu Mas'ud ini berkata, fa'ataituhu ba'da dzalika fakultu allimni min hadzal qaul. Jadi setelah peristiwa itu membuat sahabat Abdullah bin Mas'ud ini kagum, Bapak Ibu yang kami hormati. Kok tiba-tiba kambing yang belum pernah dinikahi oleh kambing pejantan dilus-lus Rasulullah, kemudian susunya membesar, dan ketika diperah susunya bancarnya luar biasa. Nah, ketika Rasulullah waktu itu berdoa, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini penasaran. Akhirnya suatu ketika beliau datang menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian matur kepada Rasulullah, alimni min hadzal qaul, ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang pernah kamu baca waktu kemarin itu. Qala, Rasulullah kemudian bersabda, innaka gulamun muallamun, engkau ini memang anak cerdas. Fa akhadtu min faihi sab'ina surah la yunazi'ani fiha ahadun. Saat itu kami belajar langsung dari Rasulullah SAW 70 surat dan kami hafal. Dan saat itu belum ada seorang sahabat pun yang mampu menandingi saya, kira-kira. Ya. Jadi ini kecerdasan seorang Abdullah bin Mas'ud. Padahal Al-Quran itu jumlahnya berapa surat? 114 surat, tapi beliau sudah hafal 70 surat. Ya, itu kan kecerdasan yang luar biasa. Nah, kejadian itulah yang kemudian membuat sahabat Ibnu Mas'ud ini tertarik. Akhirnya beliau mengabdikan diri menjadi khadimur Rasul, pelayan Rasulullah, yang menyiapkan ketika Rasulullah hendak berwudu, ketika beliau hendak mandi, menyiapkan sandalnya kalau mau bepergian, membawakan tasnya, pokoknya melayani 24 jam. Bahkan di dalam riwayatnya, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini satu-satunya sahabat yang diizinkan masuk ke dalam kamar Rasulullah. Tidak ada rahasia antara Rasulullah dengan Abdullah bin Mas'ud. Oleh karena itulah sahabat Abdullah bin Mas'ud ini mendapatkan julukan Ashabus Sirri Rasul, yaitu pemegang rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, beliau sempat hidup pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Diceritakan suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sakit. Kemudian sahabat Utsman nyambani, lantas ditanya, kamu ini sakit apa dan apa yang menyebabkan kamu sakit seperti ini? Nah, kalau pulau jenengan umumnya ditanya seperti itu, kan jawab sakitnya. Ya, misalnya saya batuk, jangan tanya, kok sampean watuk aja sih? Tak jawab, kakean es krim, kan nggak tahu. Sedang sakit apa? Batuk, pilek atau flu. Tapi beliau ketika ditanya oleh sahabat Utsman bin Affan, kamu ini sakit apa? Beliau menjawab, saya sakit karena dosa-dosaku yang terlalu banyak. Nah, coba, aku sakit karena dosa-dosaku terlalu banyak. Sehingga kalau asumsinya bahwa sakit itu disebabkan karena dosa, berarti semakin lama sakit tidak sembuh, semakin banyak dosa yang gugur karenanya. Kan gitu logikanya. Ya, jadi beliau memahami bahwa sakit itu adalah merupakan
dosa yang banyak. Kalau dosa yang banyak dengan sakit yang diderita, semakin lama maka akan semakin banyak dosa yang berguguran atau yang dihapuskan oleh Allah. Nah, karena itu kalau kita punya keyakinan seperti itu Bapak Ibu, maka mulai sekarang nek loro jok susu dibono dokter Pak. Entah ini sampai parah dan dosa entah. Tapi ya kita semua nggak bisa seperti itu nampaknya ya. Nah kemudian ditanya, kamu ini butuh apa? Umumnya orang sakit itu kan mangan gak enak, tidur juga gak nyenyak, semua yang dimakan itu kan terasa pahit, kan nggak tahu. Sehingga pertanyaannya wajar sebagai umumnya manusia, kamu ingin apa? Kan gitu. Apakah ingin kambing guling, kepingin bakso dan seterusnya? Tapi beliau mengatakan, yang kuharapkan, yang aku inginkan hanyalah rahmat Allah. Maksudnya sahabat Utsman ini kan begini, bukankah kamu punya tabungan banyak? Gajimu beberapa tahun belum kuambil. Gimana kalau aku menyuruh seseorang mengambil gajimu untuk keperluan hidupmu? Jawabnya, aku tidak membutuhkan itu semua. Bukankah kamu punya anak istri? Ternyata jawabannya memang betul. Tapi aku sudah bilang kepada mereka, hendaklah membaca surat Al-Waqiah tiap hari. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap hari, maka selama hidupnya tidak akan pernah mengalami kemiskinan dan kefakiran. Ya, mulai sekarang kita coba Bapak Ibu. Boleh tambah ke utangnya ngomong loh, bisa ngomong aja. Tiba-tiba podo kan. Nah, jadi itulah seorang yang namanya Abdullah ibnu Mas'ud, Bapak Ibu yang kami hormati, punya ketauhidan yang luar biasa, sampai-sampai putra putrinya ya mau diambilkan tabungan dari gaji yang tidak diambil bertahun-tahun, katanya tidak membutuhkan. Anakku sudah tak sanggup dengan surat Al-Waqiah setiap hari. Coba. Nah, di dalam kitab Nasuhul Ibad ini Bapak Ibu, Abdullah ibnu Mas'ud dawuh, arba'atun min dzulmatil qalbi, ada 4 hal yang menyebabkan hati kita menjadi gelap. Yang pertama, batnun syab'an, perut yang terlalu kenyang. Yang kedua, wasuhbatu dzalimin, berteman dengan orang-orang yang zalim. Yang ketiga, wanisyanud dzunubil madhiyah, melupakan dosa-dosa masa lalu. Yang keempat, watulul amal, memperbanyak angan-angan atau lamunan ya. Jadi yang pertama yang menyebabkan hati kita ini menjadi gelap adalah karena warken. Mengapa? Terlalu kenyang itu bisa menyebabkan hati kita menjadi gelap. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan begini Bapak Ibu, perut yang terlalu kenyang mengakibatkan penyakit fisik dan penyakit batin. Dikatakan bahwa orang yang terlalu kenyang berpotensi membuat orang malas untuk ibadah. Ini ya, jadi mari kita rasakan sendiri-sendiri. Misalnya kalau jenengan terlalu kenyang, apakah memang betul bahwa menyebabkan kita malas aras-arasan karena kekenyang? Kalau kenyang biasa
wajar. Tapi kalau kewareken itu menyebabkan serba tidak enak, akhirnya berpotensi menjadi malas ibadah. Gitu. Terlalu lapar tambah nemen kuliah Pak ya. Poso ini pas awan itu lemes, arep terus lelep, tidak melesehan tidur malah enak. Jadi terlalu kenyang, terlalu lemes kakek poso. Ini kelihatan juga sama. Jadi artinya kita jangan terlalu lapar, juga jangan terlalu kenyang, ya. Kemudian yang kedua adalah suhbatul zalimin, ya, berteman dengan orang-orang yang zalim. Ini makanya kita harus memilih pergaulan, karena pengaruh pergaulan itu dalam kitab Ta'lim Muta'alim ibarat bara api yang dipertemukan dengan abu atau debu. Jadi seberapapun bara api ini menghangat, kalau dimasukkan ke dalam debu atau endut, cepat atau lambat pasti mati, ya. Jadi itulah pengaruhnya. Makanya kalau kita menyekolahkan anak khususnya di perguruan tinggi, diupayakan tidak di kos-kosan, apalagi di Surabaya kan luar biasa bebasnya. Nah, syukur-syukur kalau di pondok pesantren, insya Allah di Surabaya di lingkungan perguruan tinggi masih banyak pondok-pondok pesantren, karena sungguh ini sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, ya. Kemudian yang keempat adalah, ketiga adalah melupakan dosa masa lalu. Ya. Ada seorang ulama mengatakan bahwa orang yang banyak dosa atau mengaku banyak dosa itu ibarat duduk di bawah bukit dan dia takut manakala akan tertimpa batu besar yang ada di atas bukit. Sementara orang munafik, orang yang meremehkan dosa atau mudah melupakan dosa itu menganggap bahwa dosanya itu seperti lalat yang hinggap di atas hidungnya. Begitu nempel diusir langsung pergi. Ya. Oleh karena itulah dianjurkan kita selalu mengingat dosa masa lalu dalam rangka untuk segera memperbaiki kehidupan yang akan datang. Dan yang keempat adalah watulul amal, memperpanjang angan-angan atau lamunan. Ya, ini juga bisa menyebabkan hati kita menjadi tenang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan persoalan ini, kalau kita buka kitab Hikam, ternyata Syekh Ibnu Athaillah juga mengungkapkan hal yang sama, meskipun beda bahasa tapi esensinya sama. Di dalam kitabnya Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan begini: min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqah. Di antara termasuk tanda-tanda matinya hati atau gelapnya hati adalah adamul huzni, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa menyesal, ala ma fataka minal muwafaqah, atas kebaikan dan amal soleh yang luput dari.
Tidak ada rasa sedih getun ketika kita tidak bisa melakukan kebajikan yang telah terlewatkan. Watarkun nadam, dan menghilangkan penyesalan alama fa'alta min wujudi zallah. Tidak ada penyesalan ketika engkau melupakan, ketika engkau melakukan hal-hal yang bersifat khilaf atau salah. Jadi tidak ada rasa menyesal ketika kita melakukan dosa atau kesalahan, dan tidak ada rasa sedih ketika kita tidak bisa melakukan sebuah kebajikan yang terlewatkan. Jadi kok kalau jenengan misalnya biasa nih ngaji ngeten iki kemudian gak ono getun blas, misalnya ustaz gak datang tiba-tiba mulai malah alhamdulillah, maka berarti itu hati kita perlu dipertanyakan Bapak Ibu ya. Ada seorang ulama bernama Abu Thayyib berkata, ini masih ada kaitannya dengan persoalan hati. Barang siapa yang duduk bersama 8 golongan, maka Allah akan menambah kepadanya 8 perkara. 1. Barang siapa yang duduk bersama orang kaya, maka Allah akan menambah kepadanya cinta pada dunia ya. Barang siapa yang suka duduk, maksud ini berteman dengan orang kaya, maka Allah akan menambah kepadanya cinta dunia ya. Kalau ada keterangan seperti ini, mari kita rasakan bersama-sama Bapak Ibu yang kami hormati. Mari kita bayangkan, mungkin kalau jenengan pasti punya teman yang kaya dan pernah dinaikkan mobil Alphardnya ya. Ketika sudah duduk di situ kan akhirnya akan umpamaku duwe koyok ngene kan ngoten ya. Akhirnya begitu nyampe di rumah kok duwe sepeda ontel, kok kudu digawa ini. Jadi nggak ada rasa syukur akhirnya. Dan ini sebaliknya yang kedua, barang siapa yang duduk bersama orang-orang fakir, maka baginya akan menambah rasa syukur di dalam hatinya. Jadi kalau kita duduk punya teman orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, maka akan bertambah rasa syukurnya. Ternyata orang yang kesulitan masih banyak, kita lebih baik dari mereka. Barang siapa yang ketiga yang duduk bersama sultan atau penguasa, maka Allah akan menambah kerasnya hati. Barang siapa yang duduk bersama wanita, maka Allah akan menambah kepadanya syahwat. Barang siapa yang duduk bersama anak-anak, dan ternyata koncone arek-arek cilik-cilik toh, maka bertambah gemar bermain-main atau bersenda gurau. Barang siapa yang duduk bersama orang fasik, maka dia bertambah berani melakukan dosa. Dan barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang soleh, maka dia akan bertambah cinta melakukan ketaatan. Dan barang siapa yang duduk bersama alim ulama, para kiai, maka akan bertambah ilmu dan amalnya. Nah, itulah diantara pembahasan kita malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan imanai dan padunya Allah, dan bisa mengatasi semuanya berkat pertolongan dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita menjadi hati yang
selalu hidup hati yang selalu senang pada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin kita lanjutkan dengan diskusi Bapak Ibu yang hormati atau pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Yai, satu pertanyaan. Berteman dengan orang-orang zolim. Ini kondisi sekarang ini kan sulit. Antara orang zolim dan alim itu bertambah. Apalagi media sosial itu kan sangat berbahaya sekali. Bagaimana memilih dan memilah dan memilih teman yang untuk kita itu mohon aturan. Iya. Jadi untuk memilih orang yang baik atau yang buruk itu memang tidak mudah, cuma kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, beliau pernah bersabda begini, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Di antara 7 golongan yang telah di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungannya, di saat tidak ada payung kecuali payung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita nanti menunggu hisab di padang mahsyar, matahari hanya satu lampiran tangan. Bisa kita bayangkan betapa panasnya saat itu. Ternyata di antara 7 golongan itu Rasulullah menyatakan syabun wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang pemuda yang hatinya selalu gandrung, selalu condong dengan masjid. Jadi kesimpulannya untuk ndelok wong apik apa lek iso masjid berarti wong apik. Insya Allah semua yang ada di masjid ini nggak ada yang jelek, kira-kira gitu. Orang yang jelek itu yang di luar sana kira-kira. Makanya saya kemudian teringat di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada sebuah riwayat Rasulullah menyatakan begini, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai, ya. Jadi kenapa kita harus menghindari orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang jelek, ya. Kalau kita bisa mempengaruhi itu merupakan suatu jariah yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak bisa mempengaruhi, tapi kalau justru kita terpengaruh, akhirnya menjadi orang yang jelek, itu yang na'udzubillah, kan gitu. Supaya kita tidak terpengaruh, maka kita upaya yang normal-normal saja. Kita pilih selamat, golek konco kelompok yang baik. Karena kelompok teman itu nanti yang akan menentukan teman kita nanti di akhirat. Sekali lagi, kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Makanya kemarin ada satu hadis yang luar biasa yang saya sampaikan dari seorang sahabat Anas bin Malik. Beliau cerita, tiba-tiba ada seorang badui datang kepada Rasulullah, tanya tentang mata sa'ah, kapan datangnya kiamat ya Rasulullah. Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaannya. Kemudian Rasulullah berbalik tanya, mana a'tadtalah? Kok kamu tanya tentang hari kiamat itu? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat tiba ini?
Ternyata orang Badui ini menjawab, qala la syai'a illa anni uhibbullah wa rasulah. Ya Rasul, tidak ada satupun amalan yang patut aku banggakan, yang bisa aku andalkan, kecuali modal kula namung cinta Allah dan Rasulnya. Oh, kaget Rasulullah. Orang Badui tiba-tiba jawabnya diplomatis. Akhirnya Rasulullah berkomentar, qala anta ma'aman ahbabta. Engkau akan selalu bersama orang yang kau cintai. Coba. Nah, dari sinilah kemudian sahabat Anas bin Malik berkata begini, kami belum pernah merasakan bahagia sebagaimana bahagia kami mendengar sabda Rasulullah, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Sementara aku sangat mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai sahabat Umar. Dan aku ma'akum bihubbi iyyahu. Aku berharap kelak di akhir kiamat dikumpulkan dengan mereka semua berkat cintaku padanya, meskipun aku tidak bisa melakukan amal soleh seperti yang mereka lakukan. Nah itulah, sehingga saya teringat ada sebuah doa yang sangat disenangi oleh Mbah Maimun Zubair. Di YouTube itu viral, Mbah Maimun Zubair sampai menangis ketika mendengarkan lagu ini atau qasidah ini atau sholawat ini. Ada yang tahu Pak? Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Sa'duna fid dunya, semoga kita semua bahagia di dunia. Fauzuna fil ukhra, dan memperoleh keberuntungan kelak di akhirat. Bi Khadijatal kubra, berkat cinta, berkat kemuliaan Khadijah al-Kubra. Siapa saja Khadijah itu? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat kemuliaan dan kecintaan kepada Fatimah Az-Zahra. Siapa Fatimah Az-Zahra itu? Putri Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi cinta kepada mereka, insya Allah nanti kita akan bersama dengan mereka. Allahumma amin. Karena itu sekali lagi, mencari teman yang baik mutlak harus kita lakukan dalam rangka supaya hati kita tidak menjadi gelap dan tidak terpengaruh untuk berbuat yang jelek. Nah, gimana cara mencarinya? Terus boleh nama cintai lah Pak. Boleh sih seneng rutinan ngaji kata nih. Jenengan mesti apik lah. Oke, monggo yang lain. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mau menanyakan tentang hadis berhentilah makan sebelum kenyang, kan masyhur sekali hadis. Apakah memang hadisnya sahih atau tidak? Soalnya saya juga pernah mendengarkan riwayat bahwa Nabi itu pernah makan sampai kenyang, tapi bukan kenyangan. Iya. Yang kedua, mohon maaf ini di luar tema, fenomena yang sekarang terjadi soal hijrah. Ada sebagian kelompok itu yang nyun sewu, pakaiannya yang selalu pakai ngapunten, mungkin bukan ngejas atau apa, pakaiannya yang pakai celana cingkrang, terus nggak pernah pakai sarung, terus biasanya kalau berjenggot begitu, yang mereka istilahnya mengklaim bahwa pakaian itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, apakah kita nyun sewu, kalau di Indonesia ini kan kebanyakan kan memakai sarung, jadi mereka mengklaim mereka itu
adalah mungkin yang paling benar, istilahnya seperti itu. Mohon penjelasan ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hadis yang panjangan tanyakan itu memang lengkapnya begini. Nahnu qaumun la naqulu hatta naju wa idza akalna la nashwa. Kita, kata Nabi, adalah termasuk kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, setelah ditakhrij oleh beberapa ahlul hadis, memang dari sisi matan benar, ya, sahih. Tapi dari sisi perawi, orang yang membawa itu dhaif, ya, dari sisi sanad, ya. Meskipun begitu, bukan berarti kita tidak boleh mengamalkan. Imam Nawawi ini termasuk ulama al-hadis yang ngarang kitab Nasrul Ibad ini mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan dalam rangka fadhailul a'mal, untuk menginspirasi dan memotivasi agar kita melakukan amal soleh. Ya. Coba sekarang dari sisi medis, kira-kira nek kula jenengan mangane seperti Kanjeng Nabi, kira-kira tambah sehat atau tambah? Rata-rata orang yang obesitas itu salah satu penyebabnya adalah karena kebanyakan makan. Nah, ternyata secara medis wong ini kulit lemu ternyata banyak penyakitnya. Kula ngeten iki dari ukuran tinggi badan 170 itu termasuk nggak boleh lebih dari bobotnya 80 atau, nah sementara sampai 75 ini harus dikurangi. Nah, caranya ngurangi itu ya, bener Senin Kamis poso tapi bukone podo. Coba mang bengi sahur, berarti kan makan satu kali, terus buko nanti malam mangan mana, berarti kan podo kali telu ya kan, cuma diwalik. Jenengan kalau puasa Ramadan kan tidak makan siang, sehingga 3 kali kapan diganti nopo buko, terus kemudian habis terawih gak makan cuma gramil, kemudian sahur kok doain. Gimana caranya kemudian bisa menguruskan, mengurangi begitu makannya? Nah, makanya kemudian Rasulullah kemudian bilang sumu tasihu. Nah, itu begitu. Makanya saya teringat beberapa tahun lalu ada penelitian di Jepang yang dilakukan oleh seorang ilmuwan namanya Dr. Masaru Emoto, dan bukunya yang sangat terkenal namanya The Power of Water, ya, sebuah keajaiban air putih. Jadi ternyata ini dilatar belakangi terkait dengan keajaiban doa. Beliau penasaran banget. Jadi beliau membuat sebuah eksperimen, air ditaruh dalam gelas, yang satu ditaruh sebelah kanan, yang satu ditaruh sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini direspon dengan bahasa-bahasa yang positif, dipuja-puja dengan bahasa cinta. Tapi air yang sebelah kiri ini dicaci maki, dilokok dengan kata-kata yang kasar. Dan itu dilakukan setiap hari selama 2 bulan lamanya. Setelah dianggap cukup eksperimen itu, 2 gelas, yang satu dipuja-puja dengan bahasa cinta, yang satu dicaci maki dengan kata-kata yang kasar, sama-sama dimasukkan ke dalam freezer dengan suhu derajat 25 derajat Celcius.
Nah ternyata setelah itu hasilnya dicek di laborat dan dipotret, air putih yang dipuja-puja dengan bahasa cinta itu membuat kristal segi 6 yang beraturan dan airnya jernih dan mengandung energi positif. Sementara air yang dicaci maki dengan kata-kata yang kasar, yang dilokok, dipisui tadi, ternyata tidak beraturan dan airnya juga agak keruh dan ternyata juga menimbulkan penyakit. Nah saat itulah di dalam bukunya beliau kemudian berkesimpulan ternyata air putih itu hidup, bisa mendengar kata-kata yang diberikan oleh manusia kepadanya. Kalau bahasanya positif maka akan menghasilkan energi positif, tapi kalau airnya yang kata-kata yang jelek akan menimbulkan efek yang negatif. Nah ini kan sebenarnya kita sesuai dengan firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, kita dianjurkan berdoa dengan membaca asmaul husna. Tapi karena masalah emosi itu orang non muslim, yang dipuja adalah airnya, barangnya. Tapi kalau kita umat Islam, yang dipuja adalah siapa? Allah. Karena itu sebelum memulai apapun kita dianjurkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, habis sih. Oh iya sudah, kalau gitu kita lanjutkan nanti jawabannya pada pertemuan akan datang. Jadi intinya bahwa memang hadis itu tidak derajatnya tidak sahih, walaupun dhaif, tapi bisa diamalkan menurut Imam Nawawi karena itu bisa menginspirasi orang untuk tidak terlalu kenyang makannya, ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.